Oke, dari penjelasan ruang lingkup hukum administrasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup hukum administrasi itu sebenarnya, kalau disimpulkan itu ada 4 poin yang bisa dirangkum dalam bagian ini. 4 poin tersebut adalah, yang pertama adalah hukum administrasi negara itu sebagai sarana penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Di sini ada panah ke sini kan. Nah, itu sebagai sarana penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Contohnya mengatur dan mengendalikan masyarakat ini sebenarnya banyak ya. Tapi gini, kita kalau mau ngurus sesuatu yang berkenaan dengan administratif, misalnya ngurus KK, ngurus pindah rumah, ngurus KTP dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya ada aturan-aturan dan alur administratif tertentu lah. Itu adalah salah satu contoh sarana pengendalian penguasa untuk masyarakat. Soalnya kalau tidak diatur maka akan tidak tertib, bahkan akan istilahnya tidak akan terkendali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai sarana partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa. Nah, ini adalah poin penting bahwa di dalam sebuah negara hukum itu tidak boleh ada penguasa yang sewenang-wenang. Makanya kemudian harus diakomodir adanya partisipasi publik di sini. Makanya panahnya arahnya ke sini kan, dari partisipasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana perlindungan hukum. Jadi masyarakat ketika hak-haknya terlanggar, terdapat mekanisme perlindungan hukum di sini. Nah, yang berkewajiban melindungi hukum tersebut adalah penguasa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah hukum administrasi itu menetapkan norma-norma fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi semua hal tentang penyelenggaraan pemerintahan itu masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara, dikecualikan pada legislatif dan fungsi legislatif dan yudisial. Meskipun pada implementasinya ruang lingkup hukum administrasi negara juga mengakomodir adanya fungsi pembuatan perundang-undangan dan ada fungsi yudisial juga. Contohnya apa? Contohnya yang tadi sempat saya bicarakan, ketika terjadi pelanggaran administrasi, maka salah satu contohnya adalah ini dalam mekanisme ketika terjadi contohnya gini, ada sengketa hak atas tanah, maka kemudian sengketa tersebut kan ada sertifikat hak atas tanah lah. Sertifikat tersebut kan yang kita gugat dalam sengketa tersebut. Lah, mekanisme pengajuan gugatan itu akhirnya ke PT UN. Nah, pengadilan PT UN tersebut itu masih dalam ruang lingkup hukum administrasi negara, meskipun dalam prakteknya, dalam hukum acaranya adalah masuk dalam kekuasaan yudisial, tapi tetap ruang lingkup dia masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Makanya hukum administrasi negara itu lingkupnya sangat luas sekali, karena berkaitan dengan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sekaligus juga perlindungan hukum untuk masyarakat dan juga mekanisme partisipatif untuk masyarakat, seperti itu. Oh ya, ini tadi untuk yang mekanisme partisipatif tadi belum saya jelaskan. Yang inspraak itu bahasa Belanda dari keberatan. Jadi ketika masyarakat hak-haknya terlanggar, itu bisa mengajukan keberatan ke penguasa. Hal-hal ini semua kalau di dalam hukum positif itu nanti terakomodir dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 86, itu Undang-Undang PT UN. Itu nanti ada semua di situ. Itu akan menjadi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu ya.